Kita lihat bagaimana Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika beliau itu berjumlah hanya 72 orang melawan 3.000 sekian orang. Tapi beliau tidak mundur karena beliau merasa dirinya benar. Dan memang beliau berada di dalam pihak yang benar. Beliau ingin mempertahankan kebenaran dan tidak takut untuk membela kebenaran walaupun nyawa sebagai taruhannya. Sehingga kemudian hari pertama, hari kedua habis semua pengikutnya. Putra-putranya sampai yang terakhir meninggal daripada putranya itu yang masih kecil, Abdullah Al-Akbar, yang masih berumur 3 bulan. Yang ketika pada waktu malam itu tidak bisa tidur karena kehausan, sehingga kemudian dibawanya anak tersebut dan berkata kepada kaum muslimin yang memusuhinya, yang memeranginya, "Wahai saudaraku kaum muslimin, aku memohon kepada kalian untuk berikan aku minuman 1 tenggak air saja, untuk aku berikan kepada putraku ini yang menangis semalaman karena dia itu kehausan." Maka kemudian bukannya belas kasih, bukannya air yang diberikan, tapi malah panah yang terlepaskan daripada busur mereka dan kemudian menembus sampai ke lehernya di atas tangannya Sayyidina Husain. Itu putra terakhir yang meninggal, sehingga tersisa cuma 1 putra saja, itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Karena memang disebutkan oleh Nabi, nggak bakal meninggal kecuali sampai menjadi ahli ibadah, tidak akan meninggal sampai punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Nah, ini salah satu contoh. Setelah meninggal hari ketiga beliau sendirian, hanya beliau sendirian menghadapi mereka. Apa kemudian bertukuk lutut kemudian dia menyerahkan dirinya? Tidak. Tapi pada saat hari ketiga itu, ketika beliau itu memandang mereka satu persatu, maka dari saat itulah kemudian beliau itu meneteskan air mata. Sehingga ketika meneteskan air mata, tampak air mata tersebut kepada adiknya Sayyidatuna Zainab bintul Imam Ali karamallahu wajhah. Ketika melihat tetesan air mata itu, maka langsung Sayyidatuna Zainab keluar dari kemahnya, menghampiri kakaknya dan berkata, "Husain, engkau adalah putra Ali bin Abi Thalib, engkau putra daripada Fatimah Zahra, di depan mereka engkau menangis, engkau takut pada kematian?" Dicaci, maki, dicela habis. Karena apa? Itu tidak layak untuk kita Ahlul Bait. Sehingga apa kata beliau? "Wahai Zainab, aku ini menangis bukan karena takut kematian, bukan karena takut kepada pedang-pedang mereka ataupun takut kepada mereka, tidak. Kalau sumpama aku takut kepada mereka karenanya aku menangis, maka aku tidak akan menangis karena semalam adalah perjumpaanku dengan kakekku, di mana Nabi SAW telah memberitahukan aku bahwasanya ini adalah hari kematianku. Kakekku semalam berkata padaku, 'Ya Husain, hari ini engkau akan berbuka bersamaku.' Sehingga aku yakin ini adalah hari kematianku. Cuma aku menangis bukan karena aku takut pada mereka, tidak, tapi aku menangis karena mereka itu, aku lihat di wajah-wajah mereka tampak kobaran api neraka yang akan menelan mereka karena mereka memusuhi aku. Karenanya aku menangis." Nah, yang demikian itu harus tertancap dalam hati kita. Jangan sampai kita membiarkan orang lain itu kemudian berdosa karena kita. Itu sifat yang terbaik yang dilakukan oleh seorang mukmin.